Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun al-ikhwan wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat yang paling agung, yaitu iman dan Islam, yang Allah masih tanamkan pada diri kita semuanya, sehingga dengan iman dan Islam inilah kita tergerak untuk melaksanakan apa yang Allah syariatkan kepada kita semuanya, apa yang Allah janjikan pahalanya untuk diberikan tatkala di akhirat. Karena memang jika apa yang Allah syariatkan kemudian langsung dibalas kepada kita, saya kira kita akan kerepotan untuk merawatnya. Salah satu apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, tatkala kita infak misalnya. Jadi tatkala kita infak, maka lihatlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang infak di jalan Allah adalah seperti orang yang atau seperti satu bulir yang ditanam. Maka satu bulir yang ditanam ini akan tumbuh dan akan bercabang 7. Tiap-tiap cabangnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? 100.
Jadi misal kita infak, sekali infak ini nggak banyak, paling 10.000, maka 10.000 ini dikalikan 7, kemudian dikalikan 100. Dan itu bagaimana jika tiap hari? Kira-kira kita butuh banyak tempat untuk menyimpannya. Syariat sholat misalnya, ya kalau kita itu menjaga sholat qobliyah, ba'diyah yang 12 rakaat, apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, ma min muslimin yusolli fil yaumi thintai asyrota rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang muslim setiap harinya melaksanakan sholat 12 rakaat. Yang dimaksudkan adalah sholat qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Andai Allah langsung balas kita di dunia, tiap hari kita menjaga sholat-sholat ini, padahal cuman ringan, ya 2 rakaat sebelum subuh, yang dibaca adalah surat-surat yang ringan, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kemudian Allah bangunkan untuk kita rumah, ya sehari dibangunkan 1 rumah, sehari berikutnya di sampingnya, sehari berikutnya di sampingnya. Masya Allah, kita akan kesulitan untuk merawat rumah-rumah yang Allah bangunkan untuk kita. Itulah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, di antara hikmah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi melaksanakan seluruh yang diperintahkan, dan Allah taala menjanjikan balasannya. Maka jika enggak ada iman, kita tidak akan melakukan apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu termasuk di antara nikmat yang agung tatkala Allah mengkaruniakan iman kepada kita. Termasuk di antaranya nikmat yang agung Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Bahkan Allah masih mempertemukan kita dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kita sudah memasuki hari ke-26. Kurang berapa hari Lebaran? Nah, sebagian kaum muslimin yang dinanti adalah Lebaran. Ya, kurang berapa hari Lebaran, nggak salah, karena memang hari Lebaran itu adalah hari rayanya umat Islam. Tapi adalah sebuah kesalahan kalau puncaknya adalah Lebaran, puncaknya adalah berhari raya, bergembira pada satu Syawal. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa tujuan utama, dan saya kira ini sudah kita ketahui semuanya, tujuan utama kita melaksanakan ibadah siam adalah bertakwa, menjadi orang yang bertakwa.
takwa. Jadi bagaimana kita yang berpuasa ini menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang belum hafal ayat ini? Ada yang belum hafal? Saya kira semuanya sudah hafal. Lihatlah akhir ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi pensyariatan ibadah siam yang Allah tetapkan sejak sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca keterangan yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu faradu alaihim asyam. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bi annahu faradu alaihim asyama, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menfardukan kepada mereka puasa, kama faradahu alal umami sabiqati, sebagaimana apa yang Allah fardukan kepada umat-umat terdahulu. Li'annahu minasyara'i wal awamiril lati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zamanin. Karena pensyariatan puasa ini, karena puasa ini termasuk di antara syariat dan perintah yang membawa kemaslahatan bagi hamba fi kulli zamanin, pada setiap zaman. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah, maka dan di dalamnya memberi semangat kepada umat ini, bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal. Maka sepatutnya bagi kalian untuk saling berlomba-lomba kepada orang lain, bersama orang lain untuk menyempurnakan amal. Wal musaru'ati ila solihil khisal, serta bercepat-cepat untuk melakukan amal soleh. Wa annahu laysa minal umuri athaqilah allati ikhtasaitum biha, bahwasanya tidak ada perintah yang berat, yang Allah perintahkan kepada kalian. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyati siyam, kemudian Allah menyebutkan hikmah pensyariatan puasa. Faqala la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabi taqwa, karena siam termasuk di antara paling besarnya sebab ketakwaan. Li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi, karena pada puasa ada amalan menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada hikmah pensyariatan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah.
kalau kita kembali kepada takwa dan pengertiannya, maka takwa ini Rasulullah SAW perintahkan kepada kita di setiap keadaan, di setiap waktu. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana Rasul bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Berada di tempat yang memudahkan untuk melaksanakan ibadah. Sahabat, banyak orang kita ketahui membaca Al-Quran, maka itu memberi motivasi kepada kita, ya, memberi motivasi kepada kita untuk baca Al-Quran. Atau di tempat-tempat yang lain yang banyak orang melaksanakannya, dan itulah keutamaan, ya, keutamaan berkumpul bersama orang-orang yang berilmu. Ya, jika kita berkumpul bersama orang-orang yang berilmu, ini akan memberi motivasi kepada kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Dan itu tidaklah mudah kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan itu sampai kita meninggal dunia. Ya, ayat muqaddimah yang sering kita dengarkan dan sering kita baca. Di akhir ayat Allah Ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ayat pertama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Di akhir ayat Allah Ta'ala katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal dunia. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengaruh puasa ini subhanallah cukup hebat. Ya, pengaruh puasa ini cukup hebat. Allah di sini hanya mensyariatkan ibadah puasa. Dan kalau kita kembali kepada pengertian ibadah puasa, ya, al-imsaku 'anil muftirati taqarruban ila Allah Ta'ala min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Ya, kita menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hanya berpuasa saja sebetulnya, tapi lihatlah pengaruhnya. Lihatlah pengaruhnya. Pengaruh tatkala kita berpuasa Ramadan. Puasa itu sendiri yang paling nampak adalah qiyamul lail, salat tarawih. Ya, barangkali ada sebagian kita yang sudah rutin dengan qiyamul lail, walaupun tidak tiap hari, tapi rutin, lebih banyak melakukan qiyamul lail. Ya, ada yang cuman witir saja, ya, 3 rakaat lah minimalnya, termasuk saya, ya, dan mungkin sebagian yang lain. Bahkan terkadang witirnya ini dilakukan sebelum tidur, khawatir nanti kebablasan dan tidak melaksanakan sholat witir. Ada yang
mohon maaf, tidak pernah melakukan qiyamul lail sampai pun witir. Ya, dan itu adalah umumnya kaum muslimin, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah, tatkala paginya atau siangnya berpuasa, malamnya mereka berduyun-duyun menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Salatul lail. Padahal subuhnya enggak jamaah. Ya, subuhnya enggak jamaah. Duhurnya enggak jamaah. Asarnya enggak jamaah. Maghrib sama isya. Isya dilakukan jamaah karena nanti dilangsungkan dengan sholat tarawih. Itulah umumnya kaum muslimin. Ya. Jadi pengaruh puasa ini mendidik seseorang untuk melakukan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan itu enggak tanggung-tanggung. Tiap malam 11 rakaat. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Juga amalan-amalan yang lainnya, ya, amal soleh yang lainnya, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Maka amat disayangkan kalau ada seorang muslim kemudian hari-harinya tidak ada bacaan Al-Quran. Ya, muslim tapi enggak baca Al-Quran. Ini dipertanyakan. Kenapa seorang muslim kok tidak baca Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu adalah sumber agama, sumber syariat? Kalau kemudian membaca saja tidak, lalu bagaimana dia bisa mengamalkan syariat Islam? Maka sudah menjadi keharusan seorang muslim itu baca Al-Quran. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sebagian kaum muslimin tidak membaca Al-Quran. Tapi tatkala masuk Ramadan, subhanallah, ya, semuanya semarak membaca Al-Quran. Bahkan sampai bacaan Al-Quran tersebut didengungkan di masjid-masjid dan musola-musola sampai larut malam. Ya, sampai larut malam. Dan memang Al-Quran itu kan syahrul Quran. Rasulullah SAW sendiri memurojaah Al-Quran bersama Jibril itu kan juga di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka karena puasa memotivasi seseorang untuk membaca Al-Quran. Ya, bahkan seseorang mentargetkan minimalnya 1 bulan khatam 30 juz, sehingga dia membuat jadwal. Ya, minimalnya tiap selesai sholat itu 2 lembar. Ya, tiap selesai sholat 2 lembar. Sholat subuh, sholat duhur sampai 5 waktu, maka dia merutinkan diri untuk membaca minimal 2 lembar. Maka 1 bulan sudah selesai 30 juz. Tapi ternyata tidak demikian, justru lebih daripada itu. Lebih daripada itu, membaca Al-Quran sekali baca rata-rata 5 lembar. Ya, rata-rata 5 lembar. Bahkan sampai larut malam, sehingga dia terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan suasana yang seperti itu. Ya, maka puasa Ramadan mendorong seorang muslim, mendorong seorang hamba untuk membaca Al-Quran. Sedekah. Ya,
bersodako. Itu subhanallah. Kaum muslimin gencar sekali untuk bersodako pada bulan Ramadan. Gencar infak pada bulan Ramadan. Gencar memasukkan uangnya di kota-kota infak yang ada di masjid dan musola tatkala berangkat sholat jamaah. Padahal sebelumnya subhanallah, ya, sebelumnya tidak demikian. Tapi memasuki Ramadan dia gencar untuk berinfak, memberi iftar, memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Ya, jangankan memberi buka kepada orang yang berpuasa, puasa saja hanya bulan Ramadan, ya, atau ya puasa yang sifatnya tahunan. Karena ada puasa itu yang sifatnya tahunan, ya, puasa Asyura, ya, puasa Arafah, itu kan sifatnya tahunan. Jadi hanya momen-momen itu dia berpuasa. Yang berpuasa Senin dan Kamis itu jarang, ya, apalagi puasa Daud itu juga ya, tambah jarang, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tatkala Ramadan, Masya Allah, apalagi ada lembaga-lembaga yang membuka donasi untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu subhanallah, gencar seseorang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Kenapa Ramadan? Kenapa puasa Ramadan? Belum lagi amalan hati, ya, amalan hati, hasad, kibir, ataupun yang lainnya ditahan, ya, ditahan tatkala memasuki bulan Ramadan, ya, karena Rasul mengatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, tidak bisa meninggalkan perbuatan zur, maka Allah tidak butuh dia puasa. Allah enggak butuh puasanya. Maka dengan berpuasa lisannya terjaga. Bukankah menjaga lisan, ya, bukankah menjaga lisan adalah sudah menjadi keharusan kaum muslimin, menjadi keharusan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Bukankah Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka supaya berkata dengan kata-kata yang baik, kalau tidak bisa diam, ya, maka menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya. Bukankah Rasul juga mengatakan orang yang menjamin, ya, menjamin menjaga lisannya, menjamin menjaga farjinya, man yadmanuli ma baina lihyaihi wa fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang memberikan jaminan kepadaku menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Maka lisan dijaga, ya, lisan dijaga. Ini seharusnya tidak hanya pada bulan Ramadan. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu menjaga lisannya. Jangan sampai lisan yang terucap darinya menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan itu terkadang kurang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin.
sehingga ghibah ya ada, kemudian menggunjing orang juga ada, kemudian berdusta juga ada, kemudian macam-macam. Tapi tatkala masuk Ramadan, tatkala berpuasa Ramadan, ya, maka semuanya itu diperhatikan. Tatkala hendak menghibah orang, ingat aku berpuasa. Ya, aku berpuasa. Begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh kuat seseorang melakukan ibadah puasa. Kenapa? Yaitulah karena memang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, dan semuanya itu adalah termasuk di antara amalan-amalan takwa. Ya, termasuk di antara amalan-amalan takwa. Termasuk di antara pengertian takwa yang banyak para ulama memberikan keterangan, yaitu apa? Antaj'ala wiqayatan min adzabillah. Ya, engkau menjadikan tameng. Engkau menjadikan tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala bi fi'lil awamir wa tarkil nawahi, dengan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tadi termasuk di antara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tadi termasuk di antara meninggalkan larangan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga apa? Termasuk di antara konsekuensi syahadatu alla anna Muhammadan Rasulullah. Ya, di antara konsekuensi syahadah anna Muhammadan Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beribadah dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berarti apa? Puasa ini termasuk di antara konsekuensi syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Dan itu kita lakukan atau dilakukan oleh kaum muslimin selama Ramadan. Ya, selama Ramadan. Semuanya dimaksimalkan Ramadan. Semuanya dimaksimalkan pada bulan Ramadan. Dan itu mudah dilakukan. Ya, tidak ada yang keberatan kecuali orang-orang yang terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga dia hanya semangat di awal, tapi di akhir justru malah tidak semangat. Padahal seharusnya kan tidak demikian. Seharusnya di awal sudah semangat, di akhir lebih semangat. Bukankah begitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasul kita itu ajwadun nas bil khair, orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak melakukan kebaikan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi melakukan amal soleh tatkala bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau Rasul itu paling banyak, paling semangat melakukan kebaikan, dan lebih semangat tatkala memasuki Ramadan. Nah, bahkan lebih semangat lagi tatkala 10 hari yang terakhir. Lebih semangat lagi tatkala 10 hari yang terakhir. Sampai-sampai Rasul menjadikan 10 hari terakhir dengan iktikaf. Ya, seperti antum. Ya, subhanallah. Orang bisa iktikaf itu adalah karunia yang Allah berikan tidak kepada semua kaum muslimin. Ya.
memfokuskan diri di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Itulah sesungguhnya hakikat iktikaf. Ya. Sesungguhnya hakikat iktikaf itu adalah menfokuskan diri di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Nah, ini ada kemudian sebagian muktakifin, ya, dia sebagai seorang pengusaha misalnya, ya, sebagai seorang pengusaha, ya, iktikaf itu kan cuman bulan Ramadan, cuman di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keutamaannya besar, akhirnya dia iktikaf, maka handphone, maka laptop semuanya dibawa, ya, itu bukan iktikaf, pindah kantor, ya, pindah kantor. Jadi pikirannya mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu bagaimana mengatur bisnisnya, itu bukan iktikaf, ya. Ini mohon maaf jika menyinggung antum kalau misalnya ada yang ya transaksi duniawi, apalagi ya punya toko online segala macam, itu jangan dibawa ke masjid, jangan dibawa iktikaf, ya, karena iktikaf itu seperti itu, memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara duniawi. Nah, sampai seperti itu Rasulullah SAW menfokuskan diri untuk bersemangat dalam beribadah pada bulan Ramadan. Ya. Ini bukan hanya sekedar dengan melek, ya, tapi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar dengan melek, ya, tapi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dengan lisannya, ibadah dengan hatinya, berzikir, baca Quran dan begitu seterusnya. Nah, ya, bukan yang difahami oleh sebagian kaum, ya, ingin menghidupkan malam, habis sholat isya langsung tidur, ya, habis sholat isya langsung tidur agar nanti bisa mendapati sholat tarawih jam 2 ya di kita, ya, jam 2, habis isya langsung tidur. Agar apa? Agar bisa mendapati sholat malam jam 2. Ya, sholat malamnya sambil ngantuk-ngantuk, ya, sehingga nggak tahu apa yang dibaca oleh imam. Harusnya wallahu alam itu habis isya itu ya dihidupkan dengan baca Quran, dengan apa, melakukan ibadah ini ibadah itu. Kemudian kalau capek tidur, nanti bangun lagi sampai kemudian melakukan qiyamul lail bersama imam. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tadi adalah termasuk di antara jalan menuju kepada ketakwaan, ya, jalan menuju kepada ketakwaan. Pertanyaannya, ya, apakah kita sudah maksimal dengan hal itu? Ini yang pertama. Kalau kita sudah maksimal, walhamdulillah, binikmatillahi tatimmu sholihat. Semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah berhenti setelah selesainya Ramadan? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Kenapa? Takwa itu kan di awal tadi sampai mati, ya, takwa itu sampai meninggal dunia. Berarti apa? Setelah kita di bulan Ramadan berpacu untuk melakukan upaya-upaya menjadi orang yang bertakwa, maka setelah kita mengakhiri Ramadan, maka tidak bisa berhenti, ya, kita bisa berhenti tatkala berlaku pada kita
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu apa? Setelah kita meninggal dunia. Walaupun puasa enggak harus 1 bulan karena enggak ada syariatnya. Ya, setelah Ramadan mungkin kita libur tidak puasa karena diharamkan yaitu tanggal 1 Syawal, terus langsung disusul berikutnya tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal kita puasa terus, itu enggak ada syariatnya. Atau ya yang lainnya, maka tidak, maka di sana banyak puasa-puasa yang lainnya. Ya, banyak puasa-puasa yang lainnya, di antaranya puasa Syawal itu sendiri. Di antaranya puasa Senin, puasa Kamis, di antaranya puasa Daud, di antaranya puasa Ayyamul Bid dan yang lainnya. Nah, juga yang lainnya seperti melakukan qiyamul lail. Ya, kita itu sudah terlatih, kaum muslimin sudah terlatih selama 1 bulan melakukan qiyamul lail, bahkan 11 rakaat. Itu sudah terlatih. Maka qiyamul lail tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Ya. Kenapa? Karena masih hidup. Ya, karena masih hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan seseorang boleh terputus ibadahnya tatkala dia meninggal dunia. Ya. Nah, bukankah Rasul mengatakan idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min talatin. Lihatlah, Rasul mengatakan idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min talatin. Rasul menjadikan terputusnya amal hamba tatkala dia meninggal dunia. Berarti apa? Selama seorang belum meninggal dunia, maka belum putus untuk melakukan amal soleh. Ya, belum putus untuk melakukan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya tadi adalah di antara jalan menuju takwa karena puasa. Maka dari itu pengaruh puasa ini cukup besar. Ya, puasa ini menjadikan seorang hamba untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa ini meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya boleh, seperti makan, seperti minum, seperti kumpul dengan istri di siang hari. Padahal seseorang itu yang normal, ya, seorang laki-laki yang normal itu kan ada kecenderungan kepada wanita, ya, dan puncaknya pelampiasan adalah kepada istrinya, yaitu dengan melakukan hubungan, dan itu diharamkan oleh agama kita pada saat seseorang sedang berpuasa. Kenapa? Semuanya itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal tadi adalah semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk takwa. Ya. Orang yang berpuasa juga mendidik dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Orang yang berpuasa dia berusaha untuk memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan hal-hal yang diharamkan. Meninggalkan
hal-hal yang diharamkan. Kenapa dia melakukan atau meninggalkan hal-hal yang diharamkan? Ingat berpuasa. Berarti dia ingat dengan berpuasa dia meninggalkan hal-hal tersebut. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau mengucapkan kata-kata dusta juga demikian, enggak berani. Kenapa? Berpuasa. Nah ini, maka semuanya itu dilakukan untuk taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, orang yang berpuasa ini mempersempit pintu-pintu syaitan. Ya kan, syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga seseorang kesempatan untuk melakukan perbuatan syaitan itu kecil karena berpuasa. Makanya surga-surga itu, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, peluang-peluang amal untuk masuk ke dalam surganya Allah dikerjakan, sarana-sarana yang menuju kepada neraka Allah ta'ala ditinggalkan. Ya, ditutup pintu-pintu neraka, maka peluang-peluang amalan untuk menuju ke neraka Allah itu ditinggalkan. Ya, kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berpuasa ini secara umum kaum muslimin orang-orang yang beriman memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk diantara perangai takwa. Ya, orang yang kaya yang biasanya bisa makan dan minum dengan makanan minum yang enak, ya, bisa terpenuhi setiap hari. Dia tidak merasa kurang dengan makanan dan minuman. Tapi dengan Ramadan, dengan berpuasa Ramadan, maka dia bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Orang miskin atau orang fakir. Ya, orang fakir ini hari ini bisa makan, besok nggak tahu makan apa. Ya, besok nggak tahu makan apa. Ya, orang miskin juga demikian. Dia bisa mendapatkan makanan, kemudian ya untuk besok mungkin ada sedikit yang bisa dimakan. Beda dengan orang kaya. Bahkan orang kaya mungkin ya sampai 7 turunan bisa dimakan itu hartanya. Tapi dengan berpuasa dia bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin, bagaimana penderitaan orang-orang kafir, dan ini termasuk diantara perangai takwa. Ya, dia dengan makanan yang seharusnya mudah untuk memakannya, maka dia tahan mulai subuh sampai terbenam matahari. Jadi itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebagaimana yang kita katakan tadi, pertama, setelah kita mendapatkan pendidikan untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal pada bulan Ramadan, meninggalkan larangan Allah secara maksimal pada bulan Ramadan. Yang kedua, hal itu tidak boleh berhenti, karena di antara bukti ketakwaan seorang hamba, maka dia melaksanakan amalan-amalan tersebut walaupun telah keluar dari bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala banyak memberikan keutamaan terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya, cukuplah kita baca 3 ayat yang terdapat dalam surat At-Tolak, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini keutamaan orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat At-Tolak, dan banyak yang Allah Ta'ala sebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran.
Maka Allah katakan, barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, barang siapa yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia jalan keluar dari kesusahan, jalan keluar dari kesulitan. Makanya jika seseorang merasa sulit dengan sesuatu, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan amal ibadah, tingkatkan melaksanakan perintah Allah, tingkatkan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahan dan kesulitan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, orang yang meningkatkan ketakwaannya, orang yang meningkatkan perintah-perintah Allah taala untuk dilaksanakan, meningkatkan larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan, maka yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah mudahkan bagi dirinya untuk mendatangkan rizki. Ya, mudah bagi dirinya untuk mendatangkan rizki. Nah, ini makanya lihatlah para nabi, ya, lihatlah para nabi dan orang-orang soleh, para sahabat. Ketika para nabi banyak memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka segala kesulitan yang dihadapi dalam dakwah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala rintangan dan rintangan yang paling besar, rintangan yang paling berat adalah yang didapatkan oleh Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi beliau kan tidak berhenti. Ya, buktinya apa? Dengan beliau terus menghadapi berbagai macam rintangan dan dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka hasil dakwahnya sampai bisa kita rasakan. Kita bisa melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya beliau, kita bisa berpuasa sebagaimana puasanya beliau, kita bisa menunaikan zakat sebagaimana zakat yang dilakukan oleh beliau, yang disyaratkan oleh beliau. Kenapa? Ya, karena meningkatkan ketakwaan tersebut. Yaj'allahu makhraja, segala yang dirasakan sulit akan dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah taala mengatakan dalam surat At-Talaq, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah taala jadikan bagi dia segala sesuatunya amat mudah. Ya. Dan juga yang lain yang Allah taala sebutkan dalam surat At-Talaq, yang mana balasan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa disampaikan. Kesimpulannya, ya, kesimpulannya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan diri pada bulan Ramadan dengan beribadah, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa karenanya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa karenanya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ketakwaan tersebut. Kalaulah tidak yang bersifat wajib, maka yang bersifat sunnah. Salat 5 waktu yang selalu dijaga pada bulan Ramadan, maka kita tetap jaga di bulan Ramadan. Ya, kalau bagi thalabatul ilmi mungkin ya terlalu mudah. Artinya tidak berat untuk menjaga salat 5 waktu. Ya, karena sebagian mengatakan memahami itu wajib. Ya, sehingga tatkala dengar adzan langsung berangkat ke masjid, ke musala. Tapi bagi mereka yang mengatakan ya tidak, yang berpendapat atau mengambil pendapat tidak wajib, ini kan betul-betul teruji, ya, betul-betul teruji apakah dia tetap menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah atau tidak setelah keluar dari Ramadan. Dan hal itu semuanya kita lakukan, ya, kita lakukan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita semuanya, menerima amal ibadah puasa kita semuanya, menerima salat malam kita semuanya, menerima membacaan Al-Quran yang kita baca, menerima sodako kita, menerima birrul walidain kita, menerima seluruh amal kebaikan kita, dan Allah Ta'ala menjadikan pembertimbangan kepada kita semuanya untuk kita ambil hasilnya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.